Cowok ini fobia sama kotor. Dia selalu lap barang-barang di sekitarnya pakai alkohol swab. Dia nggak mau pegang barang yang dikasih orang lain. Salaman aja dia ogah. Dia selalu bawa alkohol spray. Kalau ada orang mendekat, dia semprot dulu lingkungannya supaya bebas dari kuman. Di lampu merah, ada satu cewek yang mau nyebrang jalan nih. Dia kepleset dan ngenain mobilnya. Kaca mobilnya jadi ada bekas wajah dan tangan nih cewek. Cowok ini risih banget mau dibersihkannya. Suatu hari cowok ini ketemu lagi sama cewek ini, tapi dia kelihatannya mau minta tolong. Ternyata cewek ini lagi sakit perut karena dia habis makan makanan pedes banyak banget. Gak lama cewek ini pingsan. Cowok ini mau nolongin, tapi sebelumnya pakai sarung tangan dulu. Dia mau antar cewek ini ke rumah sakit. Sebelumnya kursi mobilnya dia tutupin dulu biar gak kena kuman dari cewek ini. Dan wajah cewek ini kok ditutupin kayak gini ya? Dan jangan lupa disemprot alkohol spray biar bebas kuman. Deh, ribet banget ya nih cowok. Kamu yang baik bantu aku subscribe ya biar aku semangat bikin kontennya. Makasih. Cowok ini rapi dan teliti. Dia udah siap nih mau berangkat kerja. Pas dia ngeluarin mobil, ada cewek ngaca di kaca mobilnya karena ada makanan yang nyelip di giginya. Dia buka aja tuh kaca mobilnya. Cewek ini jadi malu, langsung pergi dia. Waktu di lift, dia ketemu lagi nih sama cewek ini. Di perjalanan, liftnya rusak. Cewek ini panik banget dan gayanya macem-macem. Gak lama, lampu liftnya mati pula. Cewek ini bingung dan meluk cowok ini. Cowok ini berusaha melepaskan pelukannya. Pas pintu liftnya udah dibuka oleh tim penyelamat, cowok ini buru-buru kabur. Cewek ini mau minta maaf, tapi buru-buru diusir sama cowok ini. Kayaknya tingkah cewek ini bikin cowok ini serem ya. Waktu pintu lift ini terbuka, ada orang masuk sambil teleponan. Cowok ini langsung semprot seluruh ruangan lift itu dengan cairan yang mengandung desinfektan. Asisten pribadinya aja langsung pasang masker supaya nggak kehirup. Di lampu merah, dia lihat ada penumpang cewek ini nih lagi tidur di dalam bis. Saking nyenyaknya, mulutnya sampai kebuka. Cowok ini ngeri ngeliatnya. Dia ngebayangin banyak kuman di situ yang kehirup sama cewek ini. Saking ngerinya, dia kunci pintu mobilnya. Emangnya ngaruh ya? Di restoran, dia semprot meja dan kursinya supaya bebas kuman. Dia alasi kursinya, baru dia duduk. Waktu kencan buta, dia lihat di telinga cewek ini ada kotoran. Dia langsung muntah. Cewek ini mau nolongin, tapi dia nggak mau disentuh dan dia langsung kabur. Unik banget ya nih cowok. Kamu yang baik bantu aku subscribe ya, biar aku semangat bikin kontennya. Makasih. Cewek ini buru-buru masuk lift karena pagi ini ada meeting perkenalan bos baru. Sampai di dalam lift, cewek ini ngerasa ngantuk banget dan dia cari posisi yang enak buat sandaran sampai akhirnya ketiduran. Orang-orang di dalam lift pada turun sampai semuanya habis, tinggal dia dan satu cowok ini. Cowok ini ngeliatin dia sambil senyum-senyum. Kok bisa ya tidur di dalam lift dan gak bangun-bangun? Sampai diperiksa apakah masih nafas atau enggak. Cowok ini kasih kode, tapi cewek ini tetap nggak bangun-bangun. Sampai akhirnya diselimutin sama nih cowok. Tapi kok begini amat ya caranya? Kayak nutupin barang nggak kepake aja. Sampai yang masuk lift berikutnya kaget. Ternyata itu orang yang lagi tidur. Ternyata bos baru yang mau dikenalin ini adalah cowok yang di dalam lift tadi. Bos baru ini cakep dan ramah banget. Akhirnya jadi idola semua karyawan. Cewek ini inget jas yang dipakai buat nutupin dia di lift tadi motifnya sama baju bosnya. Jadi dia balikin. Tapi kayaknya falling in love nih. Jangan lupa bantu aku subscribe ya, makasih. Pas pulang sekolah, cowok ini disamperin sama siswa cewek ini. Cewek ini bilang dia suka sama cowok ini dan minta nomor HP-nya. Pas mereka jalan barengan, cowok ini bisa lihat masa depan bahwa suatu saat mereka bakal jadian. Tapi wajah cowok ini tampak sedih. Bener aja nih, mereka beneran jadian. Dan ceweknya bilang bahwa mereka harus sama-sama terus. Sekolah di tempat yang sama dan kuliah harus satu kampus. Waktu berlalu dan mereka tambah dewasa, tapi hubungan mereka berubah. Suatu hari, cewek ini pulang kerja dan wajahnya tampak kesel. Cowoknya datang dan tanya ke dia kenapa dia semakin cuek. Cewek ini gak suka dideketin karena cowok ini bau minuman. Ceweknya minta putus, tapi cowok ini gak mau dan sampai mohon-mohon begini. Akhirnya cowok ini berdiri di tengah jalan dan dia ingat bahwa dia udah tahu akhir dari hubungan ini. Dia sampai nangis kayak gini, tapi ya dia nggak bisa ngelawan takdir. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal kayak gini ya. Jangan lupa subscribe dan komen amin. Cowok ini ngajak dua temen ceweknya jalan-jalan ke wahana bermain. Habis main komedi putar, cowok ini ngajak temen ceweknya untuk masuk ke wahana rumah hantu. Cowok ini jalan paling depan, tapi baru ketemu rintangan pertama aja udah kayak gini. Dia kaget banget, padahal temen-temen ceweknya pada santuy aja. Dia pindah ke barisan paling belakang, tapi ya sama aja.
Tiap kali ketemu patung, hantu jadi-jadian, dia selalu kaget, takut, dan histeris. Temen-temen ceweknya tetap aja santuy, dipegangin, dipukul, bahkan cuma diliatin. Bentar dulu, kamu yang baik bantu aku tekan tombol subscribe ya, biar aku semangat bikin kontennya, makasih. Sampai keluar wahana rumah hantu ini, cowok ini masih ketakutan, apalagi ditambah kemunculan temennya ini yang pakai pakaian hitam-hitam, sudah kayak penyihir. Akhirnya, mereka mengakhiri jalan-jalannya dengan foto box bareng. Pakai gaya yang seru banget kayak gini, tapi temennya yang baju hitam ini tetap ngerecokin. Hasil fotonya tetap bagus ya. Cowok ini pemilik perusahaan yang lagi nginep di hotel yang mau dia beli. Dia minta dihidangkan semua makanan terenak yang ada di hotel itu. Tapi dari semua makanan yang dihidangkan, gak ada yang dia suka. Sampai-sampai koki-kokinya pada bingung. Ada satu asisten koki yang bilang bahwa ada satu lagi makanan yang belum dihidangkan. Pas cowok ini ngerasain makanan terakhir, dia bilang enak banget rasanya dan dia suka. Dia tanya, apa nama masakan itu? Namanya nasi goreng tamparan. Cowok ini minta semua makanan yang dihidangkan ke dia harus dimasak oleh koki yang masak nasi goreng tamparan. Ternyata yang masak nasi goreng tamparan koki cantik ini. Bentar dulu, kamu yang baik bantu aku tekan tombol subscribe ya, biar aku semangat bikin kontennya, makasih. Semua masakan yang dia masak dan dihidangkan, cowok ini pasti suka. Cowok ini akhirnya pesen makanan yang banyak banget, sampai-sampai kertas pesanannya nggak putus-putus kayak gini. Tapi demi pelanggan yang ngefans sama masakannya, dia sih asik-asik aja. Cowok ini lagi duduk sendirian di taman. Dia lihat ada anak cewek, balonnya lepas dan terbang. Dia mencoba untuk menolong dan mengambil balon itu kembali. Anak cowok ini tanya, apakah cowok ini alien karena dia punya kekuatan super. Cowok ini jawab dia bukan alien, tapi dia siluman rubah. Kenapa cowok ini duduk sendirian di taman? Cowok ini bilang dia lagi nunggu cinta pertamanya. Anak ini bilang bahwa ibunya juga nunggu kurir paket setiap hari. Kalau anak cowok ini sudah tidur 2 hari, nanti kurirnya akan datang bawa paket. Cowok ini bilang walaupun dia nunggu dan tidur 100 atau 1000 tahun, ceweknya nggak bakalan datang. Anak cowok ini bilang bahwa mereka harus berteman karena mereka adalah 2 laki-laki yang sering menunggu. Cowok ini bilang ke anak ini bahwa dia harus bekerja keras dan harus bisa menanggung kehidupan ini yang sulit. Dan apapun yang terjadi, cowok ini harus tetap semangat menjalani hidup. Anak cowok ini senang dan setuju. Mereka berpisah akhirnya. Jangan lupa bantu aku subscribe ya, makasih. Pulang sekolah, cowok-cowok ini jalan-jalan di taman. Mereka ngobrol tentang kejombloan mereka dan mereka pengen punya pacar. Salah satu dari mereka nemuin dompet ini dan mereka nebak pasti yang punya cewek. Gak lama datang cewek ini kayak nyari-nyari sesuatu. Cewek ini bilang dia lagi nyari wajan penggorengannya yang ketinggalan di taman itu, bukan dompet. Gak lama datang nih cewek ini lagi nyari barangnya yang ketinggalan di taman itu juga, tapi juga bukan dompet, ternyata hammer. Datang nih cewek yang ketiga dan dia adalah pemilik dompet itu. Sebagai tanda terima kasih, cewek ini kasih koin tapi cowok itu menolak. Dia mau sebagai imbalannya cewek itu jadi pacarnya. Cewek ini ngajak 2 temennya lagi untuk ngedate sama cowok-cowok ini. Tapi suasananya jadi ngebosenin. Akhirnya mereka ngadain permainan. Tapi permainannya ekstrim gini, pukul-pukulan. Kalau nggak pinter menghindar, jadi apa ya kepalanya? Akhirnya mereka mutusin untuk jadi temen aja dan cowok-cowok ini tetap jomblo. Cewek ini punya kemampuan bisa lihat makhluk dari dunia lain. Kalau dia pas lihat, dia langsung usir dengan cara dibentak kayak begini. Sampai orang-orang di sekitarnya pada kaget dan bingung. Temen cowoknya ini pengen juga ngeliat seperti cewek ini. Tapi cewek ini bilang jangan karena dia bisa kaget dan ketakutan. Cowok ini maksa supaya cewek ini bantu dia dengan kekuatannya. Supaya cowok ini bisa lihat juga apa yang dilihat cewek ini. Cewek ini nyuruh dia nutup mata. Dan cewek ini nyentuh mata cowok ini pakai kedua tangannya. Pas cowok ini buka mata, dia lihat di sekitarnya banyak banget makhluk dari alam lain, macem-macem bentuk mukanya. Cowok ini ketakutan dan dia lari pulang naik bis. Sampai di dalam bis, dia lihat bisnya kosong, aman nih. Bentar dulu, kamu yang baik bantu aku tekan tombol subscribe ya, biar aku semangat bikin kontennya, makasih. Bis ini berhenti di halte berikutnya. Ada 2 makhluk yang lagi duduk di halte bis itu. 2 makhluk ini sadar bahwa cowok ini bisa lihat mereka dan cowok ini diikutin. Serem ya, kalian mau nggak kayak gini? Di sekolah ini, ada geng anak cowok yang kerjanya gangguin siswa lain. Mereka semena-mena dan gak ada belas kasihannya. Dan gak ada siswa lain yang berani melawan. Siswa yang pakai tongkat ini kakinya lagi cedera, tapi tongkatnya malah ditendang.
Pas tongkatnya mau diambil, malah ditendang dari belakang sampai dia jatuh dari tangga kayak gini. Beberapa hari kemudian, di kelas mereka cari gara-gara sama cowok yang tadinya pakai tongkat ini. Karena cowok ini sudah sembuh, dia bisa melawan geng ini. Bentar dulu, kamu yang baik bantu aku tekan tombol subscribe ya, biar aku semangat bikin kontennya. Makasih. Mereka dihajar satu persatu. Dan akhirnya kalah semua. Geng ini minta bantuan geng lain yang ketuanya gemoy ini. Tapi lagi-lagi sama cowok ini dihajar habis-habisan. Sampai ketua gengnya dan anak buahnya tumbang semua. Dan akhirnya mereka kabur semuanya. Semoga teman-teman yang nonton video ini terhindar dari anak-anak nakal dan geng kayak gini ya.